Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Fitri, mahasiswa kebidanan di Stikes Batara Guru Sorowako. Dalam video ini, saya akan membawakan mata kuliah Bahasa Indonesia dalam materi yang berjudul kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Baik, pertama yang akan saya bahas adalah kerangka tulisan dan kedua adalah jenis-jenis tulisan. Apa sih itu kerangka tulisan? Kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis besar suatu tulisan yang akan dikerjakan. Apa saja bagian-bagian dari kerangka tulisan? Yang pertama adalah bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, alasan, pembahasan topik, kerangka metode, kerangka teori, dan sistematik penulisan. Yang kedua adalah bagian isi. Bagian isi meliputi menyusun gagasan dan pembahasan secara sistematik. Dan yang ketiga adalah bagian penutup yang meliputi bagian akhir atau penutup, kesimpulan, bentuk dalil-dalil, dan sari dari tujuan. Apa manfaat kerangka tulisan dalam proses menulis? Tulisan dapat disusun secara teratur, tidak mengalami pengulangan data, kasus, atau rujukan dengan mudah dan dapat dicari. Berfungsi sebagai miniatur atau proses atau prototipe. Apa syarat untuk menghasilkan kerangka tulisan yang baik? Di sini kita harus memperhatikan 4 syarat. Yang pertama adalah tesis. Yang pertama kita perhatikan adalah tesis harus jelas. Tesis itu adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan. Yang kedua adalah tiap unit dalam kerangka akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga adalah pokok-pokok disusun secara logis. Yang keempat adalah setiap unit, baik unit utama maupun subunit, menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah penyusunan kerangka tulisan? Pertama adalah merumuskan tesis. Kedua, menginvestasi gagasan bawahan. Yang ketiga, mengevaluasi semua gagasan. Yang keempat, mengulangi langkah kedua dan langkah ketiga dan menyesuaikan kembali tesis. Kelima, menentukan pola susunan. Apa saja jenis-jenis kerangka tulisan? Ada 2 jenis kerangka tulisan. Yang pertama adalah berdasarkan perincian dan yang kedua adalah berdasarkan perumusan. Berdasarkan perincian itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu kerangka sementara. Yang pertama adalah kerangka sementara atau informal dan kerangka yang kedua kerangka mantap atau formal. Sedangkan berdasarkan perumusan terbagi menjadi 2 kalimat, yaitu kerangka kalimat dan kerangka topik. Lalu kita lanjut, bagaimana pengelompokan kerangka tulisan berdasarkan pengembangannya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengembangan kerangka tulisan. Ada 2 macam pengembangan kerangka tulisan. Pengembangan kerangka tulisan itu adalah penyusunan kerangka tulisan selama proses menulis. Pengembangan kerangka tulisan itu terbagi menjadi 2 macam pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan alamiah dan pengembangan logis. Pengembangan alamiah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah spasial, yang kedua kronologis, yang ketiga berdasarkan topik yang ada. Sedangkan pengembangan logis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu klimaks, antiklimaks, umum, khusus, perbandingan, pertentangan, sebab akibat, pemecahan masalah, familiaritas, dan ekspektabilitas. Lalu kita lanjutkan pada jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan yang pertama adalah
apa saja kategori tulisan, apa saja kategori karya tulis. Yang kedua, apa perbedaan realitas dan fakta. Yang ketiga, apa saja jenis tulisan dalam laras ilmiah. Baik, dari ketiga poin tersebut, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah apa saja kategori karya tulis itu. Karya tulis itu ada dua. Yang pertama adalah fiksi dan yang kedua adalah non-fiksi. Fiksi adalah karya sastra hasil rekaan penulisan berdasarkan realita di sekelilingnya. Sedangkan non-fiksi adalah rangkaian fakta hasil pemikiran gagasan, peristiwa, gejala, dan pendapat penulis. Selanjutnya, apa perbedaan realita dan fakta? Realita itu adalah hal yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi tidak secara langsung dialami penulis. Lalu, apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta itu adalah rangkaian peristiwa atau percobaan yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami oleh penulis. Lalu yang ketiga adalah apa saja jenis-jenis tulisan dalam laras ilmiah. Yang pertama itu adalah eksposisi, paparan, argumentasi bahasa, narasi kisahan, deskripsi perian. Yang dimaksud dengan eksposisi adalah pencerapan alat indera dan pengalian referensi. Yang kedua, argumentasi adalah suatu pendapat pribadi, logis dan kritis. Sedangkan yang dimaksud dengan narasi adalah suatu cerita pengalaman atau observasi dan kronologi. Dan yang terakhir adalah deskripsi. Deskripsi atau perian adalah suatu hasil observasi dengan menggunakan pengindra penulis. Tujuan pengindra penulis: gambaran bentuk objek pengamatan yang berupa rupa, sifat, rasa, dan corak. Gambaran perasaan yang berupa bahagia, takut, sepi, dan gembira. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca membayangkan seseorang, merasakan suatu suasana, atau memahami suatu sensasi atau emosi. Dalam video ini, saya akan memberikan dua jenis deskripsi. Ialah yang pertama adalah deskripsi ekspositoris dan di mana menurut sistem atau urutan yang logis. Yang kedua adalah deskripsi impresionistis, di mana dia menggambarkan impresi penulis. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan adalah: 1. Fokus penggambaran yang harus tercantum dalam kalimat topik paragraf. 2. Suasana peristiwa dapat dirasakan melalui pilihan kata yang baik. Yang ketiga, pengembangan paragraf dilakukan secara efektif, masuk akal dan logis, dipikirkan dan dirancang dengan cermat dan teliti. Ada tiga macam deskripsi. Yang pertama adalah deskripsi seseorang. Deskripsi seseorang itu meliputi penampilan, moral, etika, perilaku, sifat, suara dan cara bicara dan sikap. Deskripsi tempat meliputi pencerapan seluruh panca indera atau hanya penglihatan pada satu saat tertentu, ditata dalam urutan logis, sudut pandang konsisten, dan kata sifat, kata kerja, dan kata benda jelas dan tepat. Yang ketiga adalah deskripsi waktu, di mana meliputi keterangan waktu yang tepat, pengurutan dan kronologis dan logis, dan yang terakhir adalah unsur perian orang dan tempat. Baik, itulah tadi materi kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq.